who was always a friend to man. All was possible. It was suddenly great. Now! Right here, we cut the throat. We are here today as Macedonian. It takes strong men to rule. Alexander was born. Die! No! That as the years decline. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Alexander, yang dirilis tahun 2004. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Pela, Macedoni 285 SM, Olimpias istri Raja Philip membantu putranya Alexander untuk tidur dengan menyanyikan lagu sambil memegang ular di tangannya. Beberapa percaya Olimpias bukanlah wanita biasa dan percaya bahwa dia adalah seorang penyihir dan putranya adalah putra Zeus. Olimpias terganggu oleh suara yang datang dari luar, dan sambil bertanya mengapa dia mengganggunya, Philip tiba-tiba mencoba merayunya dengan kasar, menandakan bahwa mereka tidak akur. Ketika Philip memperhatikan ular peliharaan di dalam ruangan, dia menjadi marah dan mencoba membunuhnya karena dia tidak mematuhi perintahnya. Philip mendorong putranya pergi saat dia berusaha membantu ibunya. Segera setelah itu, para pelayan memasuki ruangan. Olimpias memperingatkan Philip untuk menjauh darinya dan Alexander dan dia melahirkan musuhnya. Alexander dikirim untuk belajar dari guru besar Aristoteles di mana dia menemukan ketertarikan pada cinta, kehormatan, dan pertempuran militer. Dia juga berteman di sana yang mengalahkannya dalam pertempuran tetapi Alexander menunjukkan kepadanya bahwa ini adalah pertempuran terakhir yang dia kalahkan dan suatu hari dia akan mengalahkannya. Aristoteles mengajari mereka kualitas terbaik seorang raja. Setelah beberapa hari, festival kuda diumumkan. Philip dan anggota dewannya menertawakan sekelompok orang yang menolak menunggang kuda liar. Setelah banyak usaha, komandan memberitahu Philip bahwa tidak ada yang bisa menunggang kuda liar ini dan itu tidak berguna. Philip juga mencoba menenangkan kudanya, tetapi gagal dan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan kudanya. Alexander memperhatikannya dan memberitahu ayahnya bahwa dia ingin membeli kuda itu dan dia akan menungganginya. Philip memberitahu dia bahwa dia terlalu muda untuk menunggang kuda, tetapi Alexander bersikeras dan Philip setuju ketika pelatihnya menginstruksikan dia tentang cara mengendalikan kuda liar itu. Dia mendekati kuda itu dan, karena kesabarannya yang luar biasa, kuda liar itu mengizinkannya untuk menungganginya. Orang-orang senang melihat itu dan menghargai kemampuannya. Di malam hari, Philip menginstruksikan putranya untuk menghindari wanita karena kepemimpinan yang hebat membutuhkan fokus, dan wanita berbahaya di dunia ini. Philip ingin Alexander menganggap ibunya sebagai wanita jahat, tetapi dia tidak setuju. Alexander menjadi dewasa dari waktu ke waktu, dan ibunya menasihatinya untuk menikah dengan wanita Makedonia karena dia menyaksikan beberapa tindakan mencurigakan oleh Philip yang akan menyebabkan Alexander tidak memiliki apa-apa di tangannya. Alexander menjadi marah dan memberitahu ibunya bahwa dia salah tentang Philip hanya karena hubungannya dengan Philip tegang. Olimpias berusaha membuat Alexander mengerti bahwa dia harus mengabaikan pemikiran ayahnya jika dia ingin bertahan hidup. Alexander berjalan keluar, menyatakan bahwa ayahnya tidak akan melakukan hal seperti itu. Pada malam hari, Philip mengumumkan pesta di mana Attalus mengumumkan bahwa Philip akan menikahi keponakan Attalus, Eurice. Pengumuman itu membuat marah Alexander, yang melempar gelas ke Attalus sambil menghina dia. Kesalahan dalam perkelahian ini menyebabkan Philip berhenti berkelahi. Alexander memberitahu ayahnya bahwa dia tidak akan menerima penghinaan Attalus kepada ibunya. Sebaliknya, Philip menginstruksikan Alexander untuk meminta maaf kepada Attalus, yang dia tolak. Ketika dia melihat Alexander berjalan keluar tanpa mematuhi perintahnya, Philip menjadi marah. Philip mencoba menghentikan Alexander tetapi tidak sadarkan diri karena anggur yang diminumnya. Sambutlah negara-negara kota yang memberontak karena melanggar perjanjian mereka dengan Makedonia yang memecat Alexander sebagai anak yang belum dicoba untuk memimpin mereka. Setelah Raja Philip dibunuh, Alexander, pada usia 20 tahun, menjadi Raja Makedonia. Kehidupan Alexander tiba-tiba berubah. Negara-negara kota Yunani memberontak, melanggar perjanjian mereka dengan Makedonia dan memecat Alexander sebagai pemimpin yang belum teruji. Persia lega melihat keinginan mereka tampaknya sama. Hal ini membuat Alexander marah, dan dia membantai ribuan pria di kota tragis Thebes. Orang Yunani berencana untuk dibuat pingsan dan dikalahkan. Meskipun Alexander memperlakukan sebagian besar penduduk dengan murah hati pada akhirnya, orang-orang hanya mengingatnya karena niatnya untuk orang-orang Thebes, Gaza di Suriah, dan kemudian Persepolis di Persia dan lainnya. Pada usia 21, Alexander menyerang Asia dengan pasukan yang terdiri dari 40.000 orang terlatih, memberdayakan negara kota satu demi satu. Dia dengan cepat menaklukkan seluruh Asia Barat di selatan Mesir. Mesir menyatakannya sebagai raja dan memujanya, percaya bahwa dia adalah putra Zeus. Dia akhirnya memprovokasi Darius sendiri untuk berperang, dan pertempuran itu terjadi di jantung kerajaan Persia dekat Babel. Alexander melawan lebih dari 250.000 orang barbar. Alexander berharap untuk hari itu sepanjang hidupnya. Dia membujuk dan menginstruksikan komandannya tentang rencana pertempuran, tetapi beberapa dari mereka takut karena kalah jumlah dengan tentara barbar. Tetapi Alexander percaya diri karena dia percaya bahwa dia bisa memenangkan pertarungan. Dia memberitahu mereka bahwa dia berencana untuk membunuh Darius, Raja Barbar karena para dewa akhirnya membawanya kepadanya. Dan orang barbar tidak dapat berperang tanpa bantuan raja.
Alexander memberitahu orang-orangnya di malam hari bahwa mereka akan menjadi kaya setelah pertempuran besok. Hephaestion, teman masa kecilnya, juga memberitahu dia bahwa dia tahu dia akan memenangkan pertempuran, tetapi ini sepertinya pertempuran yang jauh lebih besar baginya. Alexander menjawab bahwa Hephaestion pasti Patroclus, kekasih Achilles, ketika Hephaestion membandingkannya dengan Achilles. Ketika Hephaestion menyebutkan Patroclus mati lebih dulu, Alexander berjanji bahwa jika Hephaestion mati lebih dulu, dia akan menemaninya ke alam baka, seperti yang dilakukan Achilles untuk Patroclus. Keesokan paginya, Alexander mengorbankan banteng hitam sebagai pertanda baik sebelum pertempuran. 40.000 anak buahnya sedang bersiap untuk berperang. Alexander mengunjungi mereka dan mengagumi kemampuan mereka. Karena mereka telah memenangkan banyak pertempuran dengan Alexander, pasukan tampak bahagia dan percaya diri untuk pertempuran tersebut. Alexander memerintahkan pasukannya untuk mengatasi ketakutan mereka dan menjanjikan mereka kemenangan atas kematian. Alexander mengenakan baju sirahnya dan memberitahu anak buahnya bahwa jika dia terbunuh dalam pertempuran, mereka harus mengingat dia karena bertempur dengan gagah berani pada hari Gaugamela. Alexander mengumumkan kebebasan dan kejayaan Yunani, dan pertempuran pun dimulai. Tentara Alexander bertempur dengan hebat dan beberapa dari mereka memberikan nyawa mereka dalam pertempuran. Setelah pertempuran panjang, Alexander menemukan Raja Darius. Dia memerintahkan legionnya untuk bergegas menuju Darius karena mereka berencana untuk membunuhnya, tetapi Raja Darius berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, seorang tentara mendatangi Alexander dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya membutuhkan bantuan untuk berperang. Alexander ingin mengejar Darius tetapi malah membantu tentaranya. Pertempuran berakhir saat Darius melarikan diri dan meninggalkan pertempuran. Di malam hari Alexander sedih dengan air mata berlinang melihat tentaranya terluka dan mati akibat pertempuran. Namun, setelah 25 tahun, Alexander telah menjadi raja kerajaan Babilonia. Dalam mimpi yang sama mistisnya bagi semua orang Yunani seperti Achilles mengalahkan Trojans, Alexander dicintai oleh semua orang, tetapi pada akhirnya, dia percaya Babel adalah nyonya yang jauh lebih mudah untuk dimasuki daripada dia pergi. Pasukan Alexander semakin kaya karena kerajaan Babel memiliki emas dan kekayaan yang melimpah. Para komandan Alexander sangat gembira, tetapi Alexander memperingatkan mereka untuk tidak menjadi serakah, karena ini akan menyebabkan mereka kehilangan kekuatan. Dia memberitahu mereka bahwa Darius adalah Raja Asia yang sah selama dia bernafas, dan dia menganggap dirinya Raja Udara. Alexander berencana untuk membunuh Darius. Dia memberitahu komandannya bahwa Darius harus ditemukan. Alexander menemukan gadis-gadis cantik di istananya, dan tak lama kemudian seorang pria memberinya putri Babilonia, putri Darius, Stateira, putri Seribu Mawar. Dia memohon Alexander untuk mengampuni nyawa keluarganya. Alexander meyakinkannya bahwa dia tidak ada di sini untuk menyakiti atau menakuti mereka dan bahwa mereka dapat terus menjalani hidup mereka seperti sebelumnya. Semua orang terkejut dengan kemanusiaan Alexander. Pada malam hari, Alexander menerima surat dari ibunya. Dia menanyainya mengapa dia tinggal di Babel selama 3 bulan dan meninggalkannya di Pela atas belas kasihan musuh-musuhnya. Dia memberitahu dia bahwa Antipater, yang dia tuduh bekerja untuknya, menjadi semakin kuat. Dia memperingatkan Alexander untuk berhati-hati terhadap orang Babel, membandingkan mereka dengan ular yang bisa diputar. Dia juga memperingatkannya untuk menghindari pria yang terlalu banyak berpikir dan tetap dekat dengannya. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa hanya pikiran gelap seperti saya yang dapat mengetahui rahasia hati ini, dan sejauh yang dia tahu, Alexander adalah putra Zeus, dan teman-temannya akan menjadi bayangan di dunia bawah, tetapi namanya akan hidup selamanya dalam sejarah sebagai yang paling mulia dan menginspirasi selamanya. Kampanye di timur laut Persia menjadi perang gerilya keras selama 3 tahun. Alexander terus mengejar Darius menuju Baktria tetapi gagal beberapa jam. Prajuritnya memberitahu dia bahwa dia meninggal karena luka dan ingin minum air. Ini mengungkapkan bahwa Darius dikhianati oleh tentaranya. Alexander menyesali kematian Darius dan terus mengejar pembunuh Darius ke negeri yang tidak diketahui. Alexander memasuki Sogdiana melalui sungai Oxus. Dia melawan mereka dengan sengit seperti dia melawan para pahlawan legendaris di Stepa Skythia yang tidak diketahui. Para surveyor memberitahu Alexander bahwa mereka sekarang berada di perbatasan Eropa dan Asia. Mereka tampak benar-benar bingung. Alexander menemukan Alexandria ke-10 dan menetap dengan para veteran, istri mereka, dan siapapun yang cukup berani untuk hidup di perbatasan. Alexander bersikeras menghancurkan setiap suku yang dilawan sampai hari dia menerima kepala musuh terakhirnya sebagai penyerahan. Pada malam hari, Alexander tinggal di bukit dan menonton beberapa gadis berkelompok menari. Dia segera menyadari Roxana tampaknya tertarik pada Alexander. Keesokan paginya, Alexander memutuskan untuk menikahi putri kepala suku Roxana. Philotas menjelaskan mengapa dia ingin menikahinya. Alexander memberitahu dia bahwa dia ingin memiliki seorang putra untuk melanjutkan garis keturunannya. Para komandan Alexander tidak setuju dengannya karena hal itu tidak menghormati kehormatan Makedonia, tetapi Alexander bertekad untuk menikahi Roxana dengan cara apapun. Sekarang, pria terkuat di dunia menikahi gadis kepala bukit setempat tanpa pengaruh politik. Di malam hari, teman masa kecil Alexander, Hephaestion, mengungkapkan kecemburuan yang mendalam dan kesedihan mendalam saat ia menikahi Roxana. Segera setelah itu, Roxana menjadi marah ketika mengetahui hubungan pribadi Alexander dengan Hephaestion, tetapi Alexander berhasil menenangkannya.
Roxana akan membunuh Alexander saat dia berubah pikiran. Alexander mengatakan dia siap untuk dibunuh, tetapi dia mencintainya dan menginginkan seorang putra darinya. Pagi-pagi sekali, seorang pelayan memberi Alexander minuman, tetapi ketika dia mencium baunya, dia menyadari itu beracun. Alexander menjadi curiga dan terkejut ketika terungkap bahwa hal itu dilakukan oleh orangnya sendiri. Konspirasi ini membuat Alexander marah bukan hanya karena melibatkan halaman-halaman muda yang telah berbagi mimpinya, tetapi juga karena secara langsung melibatkan Pilotas, penjaga kerajaan Kapten Alexander, dan teman masa kecilnya. Pilotas mencoba untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tetapi tidak ada dari mereka yang membelanya, juga karena tidak ada dari mereka yang menyukainya juga, dan setelah kematiannya, kekuatannya akan diukir oleh mereka yang lain. Bagus pernah berkata bahwa cinta menghindari Alexander sebanyak tetapi tidak lebih dari menemukan akhir dunia. Di musim semi, Alexander menggiring pasukan 150.000 melintasi lintasan Hindukus. Dia membunuh temannya Cleitus ketika dia melihat dia curiga dengan tindakannya di malam hari. Sepertinya perkataan ibunya sekarang benar, karena rekannya sedang menggairahkannya. Alexander kesal tetapi segera dia meyakinkan tentaranya untuk bertarung bersamanya dalam pertempuran terakhirnya yang paling berdarah, pertempuran Hydaspes. Dia terluka parah oleh panah, tapi dia selamat dan dirayakan. Kemudian, Hephaestion meninggal karena penyakit yang tidak diketahui, mungkin karena kebetulan atau racun, yang berspekulasi dalam film itu adalah penyakit tifus yang dibawanya dari India. Alexander, diliputi kesedihan dan amarah, menjauhkan diri dari istrinya yang sedang hamil, percaya bahwa dia telah membunuh Hephaestion. Dia meninggal dengan cara yang sama seperti Hephaestion, kurang dari 3 bulan kemudian, menepati janjinya untuk mengikutinya. Bagoas menangis di ranjang kematiannya saat para jenderal Alexander membagi kerajaannya dan memperebutkan kepemilikan tubuhnya. Akhirnya, lelaki tua itu menyatakan bahwa dunia akan selalu menjadi milik mereka yang mengikuti visi besar mereka. Yang terhebat sekarang dikenal sebagai Mega Alexander, Alexander terhebat. Tamat, terima kasih telah menonton. Wileu Jeong Wayahkiu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kurupuk kulit lalai pucuk suhunan.